Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi qiraati kitab at-tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 600 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala fi kitab at-tauhid bab bayani syai'in min anwa'is sihr. Ini bab yang ke-25 di mana penulis rahimahullahu taala berkata bab bayanu syai'in min anwa'is sihr. Penjelasan tentang bentuk-bentuk bentuk-bentuk sihir. Bayanu syai'in min anwa'is sihr. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk sihir. Taib, sudah disebutkan pada bab sebelumnya penjelasan berkenaan dengan hukum dari mempelajari sihir. Hukum mempelajari sihir dan mempraktekkannya, bahwa sihir merupakan syirik akbar, ya, syirik akbar yang padanya terkumpul dua jenis kesyirikan, yakni syirik dalam rububiyah dan asma wa sifat, dan juga syirik dalam al-uluhiyah. Syirik dalam al-uluhiyah. Dan juga sudah disebutkan bahwasanya syirik atau sihir merupakan perkara yang membinasakan pelakunya di dunia maupun di akhirat. Karena itulah sahih dari para sahabat Rasulullah SAW, mereka menyatakan bahwa hukuman pidana bagi seorang penyihir adalah dihukum mati. Baik dia membunuh orang dengan sihirnya maupun dia tidak membunuh orang dengan sihirnya. Dikarenakan sihir itu menyebabkan kerusakan di muka bumi ini, ya, dihukumi sama seperti al-bughat, ya, orang-orang yang mengancam, menebar teror dan ketakutan di tengah kaum muslimin, ya, maka yang seperti ini dihukum mati, ya. Walaupun tentunya hukuman mati kepada penyihir ini bukan dikarenakan bahwa sihir itu perbuatan pidana sama seperti kisos, membunuh dan seterusnya, berzina. Namun penyihir ini dibunuh dikarenakan dia murtad keluar dari al-Islam. Ya, dibunuh sebagai hukuman karena dia murtad keluar dari al-Islam. Selanjutnya pada bab yang ke-25 ini kata beliau rahimahullahu taala babu bayani syai'in min anwa'is sihr. Penjelasan, ya, mengenai beberapa bentuk sihir. Nah, pada bab ini sihir, kata sihir yang dimaksud dalam bab ke-25 ini berbeda dengan kata sihir yang tersebut dalam bab yang ke-24. Di bab ke-24 kemarin babu majaa fi sihir, kita sudah sebutkan bahwa alif lamnya di kata as-sihir di situ adalah alif lam lil ahdi dzihn, yakni alif lam yang menunjukkan bahwa maksud dari kata tersebut adalah apa yang pertama kali muncul dalam benak orang yang mendengarkan kata itu. Di mana as-sihir yang mutabadir fi dzihn, yang pertama kali muncul dalam benak seorang, atau bahkan inilah yang menjadi urfnya kaum musyrikin Quraisy, ya, atau bangsa Quraisy ketika dikatakan sihir, maka yang dimaksudkan adalah sihir yang ma'ruf, yakni penyihir, sihir yang merupakan syirik. Ya, di mana sudah kita sebutkan bahwa definisi sihir adalah apa? Ar-ruqan, ya, ar-ruqan yang fusufiha, ya, ma'al isti'anati bisyayatin. Dia adalah mantra-mantra yang ada tiupan padanya disertai dengan minta tolong kepada setan-setan. Dan bentuk-bentuk sihir ini bentuknya luas, tidak semata-mata dalam bentuk tiupan dan semacamnya. Dan inilah yang akan dipaparkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab pada bab yang ke-25. Kata beliau, bab penjelasan mengenai bentuk-bentuk sihir. Alif lam pada kata as-sihir di sini adalah alif lam listighraqil jinsi. Alif lam lil jinsi, untuk menunjukkan keumuman. Maka as-sihir yang dimaksud di sini babu bayani syai'in min anwa'is sihir,
yakni penjelasan mengenai bentuk-bentuk sihir secara umum, ya. Masuk di dalamnya sihir secara bahasa. Masuk di dalamnya sihir secara bahasa. Maka pada bab yang ke-25 ini beliau rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa contoh atau beberapa bentuk-bentuk sihir, tapi bukan sihir yang ma'hud, bukan sihir yang dimaksud di bab yang ke-24 sebelumnya, melainkan sihir di sini dalam artian lebih luas, yaitu semua perkara yang tersembunyi sebabnya. Ya. As-sihir secara bahasa, ya, as-sihru secara bahasa, ya, bermakna sesuatu yang tersembunyi, ya. Ma khafiya wala tufa sababuhu. Kata para ulama, as-sihir secara bahasa adalah ma khafiya wala tufa sababuhu. Segala sesuatu yang tersembunyi dan terselubung sebabnya. Ya, maka semua huruf atau semua kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari susunan huruf sin, ha, dan ro itu bermakna sesuatu yang tersembunyi. Ya, waktu sahur dikatakan waktu sahur, menjelang subuh dikatakan sahur karena itu waktu yang tersembunyi. Kebanyakan orang tidur di waktu itu. Ya, dikatakan waktu as-sahar. Ya, sementara makan di waktu sahar dinamakan sahur. Dinamakan apa? Sahur. Nah, maka demikian pula sihir secara bahasa dikatakan dia sihir karena tersembunyi sebab-sebabnya. Tiba-tiba kelihatannya tidak ada angin, tidak ada hujan, ya, secara kasat mata tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba secara kasat mata tidak ada apa-apa, tiba-tiba terjadi sesuatu. Nah, itu sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa. Nah, inilah yang dimaksudkan di sini oleh penulis rahimahullah, penjelasan mengenai bentuk-bentuk sihir. Alif lam di sini yakni semua jenis sihir, mau sihir secara istilah ataukah sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa. Karena itulah akan disebutkan nanti beberapa dalil yang menyebutkan kata sihir tapi bukan bermakna sihir yang syirik. Bukan bermakna sihir yang syirik, melainkan sihir dalam artian bahasa. Dan itu hukumnya tentunya berbeda-beda sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Baik. Ini maksud penulis rahimahullahu taala membawakan judul bab ini di sini, dan tentunya korelasi atau hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya saya kira jelas ya. Ya, di bab sebelumnya beliau bicarakan tentang hukumnya, maka di sini beliau bicarakan dalam bentuk yang lebih luas yaitu bentuk-bentuk sihir. Nah, bentuk-bentuk sihir. Baik. Kemudian dalam bab ini penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan 5 dalil. Ya, penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan 5 dalil. Nah, satu dalil dari al-hadis, ya, atau 1 2 3 4 ya, atau 5-5-nya ya dari hadis semua. Saya kira ada asar di sini. Bahas. Ya, semuanya dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalil yang pertama dari bentuk-bentuk sihir. Penulis rahimahullahu taala qala Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Beliau berkata, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Yang dimaksud Muhammad bin Ja'far di sini adalah Muhammad bin Ja'far al-Basri, Gundar. Ya, Gundar. Nah, qala haddatsana Auf an Hayyan ibn al-Ala an Qatan ibnu Qabisah an abihi. Ya, Qabisah al-Hilali. Ayah beliau Qabisah al-Hilali, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, annahu sami'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Qabisah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wa turuqa wa tiyarata minal jibt. Ya. Kata beliau, sesungguhnya al-iyafah, ya, kemudian at-turqa wa tiyarah minal jibt, termasuk apa? Al-jibt. Nah, al-jibt sudah berlalu ya. Ya, penafsiran dari Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan bahwa yang dimaksud dengan al-jibt adalah as-sihir. Ya, penafsiran Umar bin Khattab ketika menafsirkan firman Allah taala, yu'minuna bil jibti wat taghut. Al-jibt as-sihir, sementara at-taghut adalah syaitan. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iyafah, at-turqa, at-tiyarah minal jibt, termasuk sihir. Karena al-jibt penafsirannya adalah sihir. Walaupun ada penafsiran lain sebagaimana yang akan datang nanti. Tapi di sini yang ingin ditekankan atau beliau rahimahullahu taala membawakan hadis ini di sini ya,
sehubungan dengan penafsirannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berlalu pada bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan al-jibt adalah as-sihir. Ya, kalau begitu sisi pendalilan hadis ini dengan judul bab, hubungan antara hadis ini dengan judul bab adalah bahwa di hadis ini disebutkan 3 bentuk sihir. Lihat judul babnya, Babu Bayani Syai'im min Anwa'is Sihir. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk sihir. Nah, di sini beliau alaihissalatu wassalam bersabda, al-iyafa, at-turuqa, at-tiyarah adalah al-jibt. Sementara al-jibt kata Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah as-sihir. Berarti apa? Al-iyafa, wat-turuqa, wat-tiyarah ini as-sihir. Nah, ini hubungan antara hadis ini dengan judul bab. Pada hadis ini disebutkan 3 bentuk sihir. 3 bentuk sihir. Nah, cuman sihir apa yang dimaksud di sini? Kita akan melihat bentuknya bahwa sihir yang dimaksud di sini bukan merupakan apa? Bukan sihir secara yang ma'hud, bukan sihir yang merupakan kesyirikan. Ya, bukan sihir yang merupakan kesyirikan. Kita lihat apa yang dimaksud dengan al-iyafa, at-turuq dan at-tiyarah. Kata beliau, qala Auf. Ya, ini guru dari gurunya Imam Ahmad menafsirkan. Kata beliau, bentuk yang pertama, qala Auf. Auf berkata, al-iyafatu zajru thair. Al-iyafa adalah apa namanya? Zajru thair, mengusir burung. Ya. Yang dimaksud di sini dengan perbuatan al-iyafah, jadi prakteknya di zaman musyrikin itu mereka apa namanya berusaha untuk mencari-cari kabar, ya, mencari-cari kabar tentang apa namanya sesuatu yang akan terjadi, ya, tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, di mana kebanyakan apa medianya adalah dengan mengusir burung. Misalnya dia taruh burung taruh burung, kemudian dia apa berusaha agar burung tersebut terbang, ya, burung tersebut apa terbang. Ya. Maka kemudian dia lihat, ya, dia lihat apa? Dia lihat burung tersebut. Ya, dia lihat apa? Burung tersebut. Nah, kemudian dia lihat apakah arah terbangnya kemana, ya, arah terbangnya kemana, ya. Kemudian dan hal-hal yang berkenaan dengannya, ya. Yang kemudian mereka berdalil dengannya untuk perkara-perkara gaib. Atau misalnya ada sekumpulan burung, ya, lagi ngumpul, kemudian diusir, dihush gitu ya, kemudian terbang. Kemudian dia lihat, ya, apa namanya yang mana yang apa namanya burung dari semua burung ini ada satu atau ada beberapa yang berwarna lain dari yang lain misalnya. Dia lihat oh ini burungnya yang terbang ke sana warna ini, yang terbang ke sana warna ini. Nah, dari sini mereka kemudian tahmin. Tahmin itu mereka-reka atau meraba-raba kemudian apa namanya? Menjadikan itu sebagai sebab. Menjadikan itu sebagai sebab. Iya. Dan wallahu a'lam bishawab, apakah itu ada ilmunya tersendiri di kalangan perdukunan, ya, untuk apakah ada rumus yang tersendiri kalau ada seperti itu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang dimaksud di sini dengan al-iyafa adalah seperti itu. Dia berusaha menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hubungannya, ya. Dia melihat fenomena yang terjadi, kemudian dia hubungkan dengan kejadian padahal fenomenanya tidak ada hubungannya. Misalnya tadi, dan kebanyakan medianya adalah dengan zajrut thair. Makanya Auf menafsirkan al-iyafatu zajrut thair. Jadi di sini kalau dalam ilmu tafsir dikatakan ini adalah at-tafsiru bil misal. Menafsirkan sesuatu dengan contohnya saja. Jadi bukan al-iyafa itu terbatas pada medianya burung, bukan itu intinya. Intinya al-iyafa adalah dia mencoba menghubungkan sesuatu perkara dengan sebab yang dia bukan sebab sebenarnya. Dia bukan sebab sama sekali. Cuma dicari-cari hubungannya. Dicari-cari hubungannya untuk mengetahui kabar-kabar yang akan terjadi atau apa yang akan terjadi. Ya. Ataukah hal-hal yang akan dia lakukan, apakah dilakukan atau tidak. Di mana medianya kebanyakannya adalah melalui burung ini. Baik, ini yang dimaksud oleh Al-Auf rahimahullahu taala al-iyafatu zajrut thair. Iyafa adalah dengan apa? Dengan mengusik apa namanya? Dengan mengusik burung. Jadi ada sekumpulan burung misalnya ngumpul, kemudian diusik, kemudian dilihat nanti yang terbang warna apa misalnya, atau kalau tidak terbang ya kalau terbang ke arahnya kemana dan seterusnya. Nah, itu ilmu-ilmu yang mungkin ya wallahu alam apakah ada teorinya dalam perdukunan, tapi yang jelas demikian cara kerjanya al-iyafah. Jelas ya? Baik. Summa qala rahimahullahu taala wa tarq. Ya. Dan saya lupa Auf di sini Auf bin Abi Jamilah ya, rawi masyhur. Auf bin Abi Jamilah rahimahullahu taala. Rawi masyhur.
Berikutnya kata beliau al-iyafah. Al-iyafah kata beliau at-tarq. At-tarqu al-khattu yukhattu fil ard. 6. Yang kedua adalah at-tarqu, di sukun ro-nya. At-tarqu adalah al-khattu yukhattu fil ard. Garis yang digaris di mana? Digaris di tanah. Ya. Ini juga tafsir bil misal. Ini juga menafsirkan sesuatu dengan contoh. Ya, karena medianya bisa berupa garis-garis, bisa berupa yang lain. Ya. Asalnya at-tarqu ini adalah seorang apa namanya? Orang yang dukun lah ya, yang diklaim mengaku mengetahui perkara gaib. Dia apa namanya? Menggenggam kerikil kecil di tangannya. Ya. Kerikil kecil di tangannya atau beberapa butir apa kerikil kecil di tangannya. Setelah itu dia lempar, kemudian dia lihat apa namanya batu tersebut jatuh, kemudian mungkin dia membentuk pola atau apalah, ya dari situ dia baca, ya pola dari jatuhnya batu tersebut ataukah bentuk batu tersebut, ya. Nah, kemudian dia berdalilkan dengan bentuk batu tersebut untuk apa? Untuk menghubung-hubungkan dengan kejadian yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi, ya, atau yang akan terjadi. Nah, ini kalau apa namanya medianya tanahnya itu tanah yang apa ya, tanah yang keras lah ya, tanah yang keras. Tapi kalau misalnya tanahnya tidak keras, yakni kalau lempar batu malah lengket di situ, langsung lengket di tanah. Kalau agak-agak apa namanya, agak-agak tanahnya itu tidak keras ya. Kalau keras kan lempar kerikil dia bisa menggelinding sedikit kemudian membentuk misalnya. Pikiran dia seperti itu. Nah kalau tanahnya tidak keras, ketika lempar batu dia langsung apa jatuh dan lengket di situ di tanah itu, tidak menggelinding atau tidak bergerak dari tempatnya. Maka biasanya kalau seperti itu mereka menggunakan garis. Iya, mereka menggunakan garis. Kalau kondisi tanahnya tidak memungkinkan untuk melemparkan kerikil, ya, maka mereka membuat garis. Mereka membuat apa? Garis. Nah, jelas ya. Maka di sini dan ini apa namanya? Yang terjadi di musyrikin, kaum musyrikin di bangsa Arab ketika itu. Kenapa? Karena bangsa Arab kan kebanyakannya padang pasir ya. Padang pasir tidak memungkinkan orang lempar kerikil seperti itu kan, namanya pasir langsung masuk gitu. Ya tidak kayak tanah kayak kita misalnya. Maka kebanyakan bangsa Arab ketika itu ya praktek torknya atau torku bukan dengan batu kerikil, walaupun asalnya kerikil, cuman ketika tanah mereka tidak memungkinkan untuk kerikil, maka mereka menggunakan garis-garis ini, ya garis-garis. Nah ini karena itulah yang ditafsirkan oleh Auf bin Abi Jamilah rahimahullahu taala dengan penafsiran amalan yang paling sering dilakukan oleh bangsa Arab. Kata beliau al-khattu atau at-tarku al-khattu yukhattu fil ard, garis yang digaris di tanah. Ya. Kemudian beliau tidak menyebutkan bentuk yang ketiga at-tiyarah. At-tiyarah, ya, at-tiyarah akan datang nanti bab tersendiri ya. Ya. Akan datang nanti bab tersendiri pembahasan tentang tiyarah. Kita sudah tahu bahwa tiyarah apa namanya? Mereka apa berdalil dengan burung. Ya, berdalil dengan burung. Kalau terbangnya ke kanan misalnya maka pertanda baik, kalau ke kiri maka pertanda buruk. Ya, akan datang nanti tersendiri bab tentang at-tiyarah. Karena itulah mungkin tidak disebutkan di sini penafsirannya secara detail. Taib, ala kulli hal, ini penafsiran dari tiga amalan ini. Al-iyafa wa tarqa wa tiyarah min al-jibat. Ya. Al-iyafah itu tadi ya, sekumpulan burung diusir, kemudian dia lihat yang terbang warnanya apa, terbangnya ke arah mana dan seterusnya. Kemudian at-tarq asalnya adalah melemparkan batu, kemudian dia baca jatuhnya, pola bentukannya dan seterusnya, ataukah berupa garis-garis. Sementara at-tiyarah ya akan datang nanti ya kalau orang bilang pamali ya. Nah, taib. Kemudian selanjutnya al-jibat. Apa itu al-jibat? Wal jibatu qala al-Hasanu rannatu syaitan. Rannatu asyaitan. Isnaduhu jayyid. Adapun makna al-jibat, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-jibat adalah rannatu syaitan. Adalah apa? Suara rintihan, suara apa namanya? Suara tangisan setan. Suara tangisan setan, rintihan setan. Itu penafsiran Al-Hasan Al-Basri terhadap al-jibat. Dan ini juga salah satu penafsiran dengan contoh saja. Ya, al-jibat. Dan penafsiran Al-Hasan Al-Basri bahwa al-jibat adalah ronatu syaitan,
tidak bertentangan dengan penafsirannya Umar bahwa al-jibat adalah as-sihir. Kenapa? Karena sihir itu adalah merupakan salah satu bentuk dari ronatu syaiton. Salah satu bentuk ronatu asyaiton, di mana suara setan mengajak manusia untuk melakukan sihir. Untuk apa? Melakukan praktek sihir dan mempelajari sihir. Ya, jelas sampai sini? Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan ronatu syaiton ini mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah suara syaitan. Ronatu syaitan yakni suara syaitan. Kalau dikatakan ronnal jaras, yakni lonceng berbunyi. Nah, kalau dikatakan ronatu syaitan yakni suaranya setan. Ini makna yang pertama dari ronatu syaitan. Makna yang kedua, ronna adalah as-sayhatul hazina. Suara yang menyedihkan dari setan. Ya, suara kesedihan dari setan. Nah, jelas ya. Nah, kalau kita maknakan dengan dua makna ini, kita pakai dulu penafsirannya Al-Hasan Al-Basri ya, bahwa al-jibat adalah suara syaitan atau suara kesedihan dari syaitan. Nah, apa hubungannya dengan tiga amalan tadi? Yaitu al-iyafa, at-turq, ya, dan juga at-tiyarah. Ya, kata para ulama bahwa tiga amalan tersebut adalah buah dari ronatu syaitan, buah dari suaranya syaitan yang mengajak manusia. Ya, mengajak manusia untuk meyakini kepercayaan itu, untuk meyakini adanya hubungan antara ya tadi ya sesuatu yang tidak ada hubungannya sebenarnya tapi dihubung-hubungkan dan dia meyakini ada hubungannya. Ya, setan mengajak mereka untuk meyakini apa namanya hubungannya. Baik. Kemudian menurut makna yang kedua bahwa ronatu syaitan adalah suara sedih dari syaitan, ya. Suara sedih dari syaitan, para ulama mengatakan bahwa ketiga amalan tadi, al-iyafah, at-turku dan apa namanya? At-tiyarah itu merupakan termasuk tipu daya syaitan ya kepada anak Adam, ya. Yang dia apa namanya? sudah persiapkan ya, yang sudah persiapkan tatkala dia dalam keadaan sedih ya, mengeluarkan suara sedih tatkala diusir dari surga. Surga. Nah, ini penafsiran di sebagian penafsiran sebagian ulama dalam menafsirkan ronatu syaitan. Nah, ala kulihat ini tidak bertentangan tadi dengan penafsirannya Umar bin Khattab tatkala beliau mengatakan al-jibat adalah as-sihir. Karena sihir juga sama, sihir itu juga merupakan suara syaitan, yakni setan mengajak mereka ya, menipu mereka ya, melakukan tipu daya kepada manusia agar mereka melakukan sihir dengan suaranya secara mutlak atau dengan suara kesedihan ya, sama seperti suara ketika dia diusir keluar dari surga. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau sudah memahami makna kosakata yang terdapat dalam hadis ini, sekarang kita lihat maknanya secara umum. Bahwasanya iyafah, at-tarq dan at-tiyarah adalah sihir. Nah, di sini sudah jelas ya, kita bisa memastikan bahwa al-jibat di sini yang dimaksud dengan sihir di sini adalah sihir secara bahasa, bukan sihir secara istilah. Jelas ya? Kenapa? Karena sihir secara istilah sudah berlalu tadi. Sihir secara istilah adalah rukun, definisinya adalah ruqyah, mantra-mantra yang fusufiha, yang disertai dengan tiupan, ya, ya, ma'al isti'anati bisyayatin, disertai dengan minta tolong kepada setan. Sementara tiga perbuatan ini, iyafa, at-turuq dan at-tiyarah, tidak ada perbuatan minta bantuan kepada setan. Tidak ada. Jelas sampai sini? Tidak ada perbuatan minta bantuan kepada setan. Nah, mungkin setan memasukkan dalam benaknya ini hubungannya ke sini, ini hubungannya ke sini. Bisa jadi, iya. Setan yang masukkan hubungan-hubungan itu ke dalam pikirannya. Bisa jadi. Tapi masalah isti'anah kepada setan dalam prakteknya tidak ada di sini. Ya, jelas sampai sini ya. Dia cuma mengusir atau dia lempar ini kemudian dia baca misalnya. Ya, walaupun kalau kita hubungkan dengan praktek perdukunan, ya maka minta bantuannya kepada setan dalam bentuk perdukunan dan sudah dimaklumi perdukunan beda dengan sihir. Ya, dukun itu beda dengan penyihir dan akan datang nanti tersendiri setelah ini bab tentang al-kahana, bab tentang perdukunan. Tapi yang jelas beda antara sihir yang ma'ruf yang kita sudah tahu sihir itu bagaimana dengan tiga perbuatan ini, iyafa, at-tarq dan at-tiyarah minal jibat. Ya, jelas ya. Jadi bukan sihir secara istilah, tapi sihir secara bahasa. Ya, hukumnya juga tentunya berbeda.
Hukumnya tentunya berbeda. Jelas sampai sini? Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa 3 amal ini dikatakan sihir secara bahasa? Kenapa 3 amal ini dimasukkan dalam bentuk-bentuk sihir, yakni sihir secara bahasa? Jawabannya, ya seperti yang kita sudah sebutkan, bahwa sihir secara bahasa adalah segala sesuatu yang tersembunyi dan terselubung sebab-sebabnya. Sama seperti di sini, ada orang mau pergi misalnya, ya, kemudian dia usir dia taruh burung, kemudian dia lihat burungnya terbang kemana. Kalau kanan maka dia pergi, kalau ke kiri dia tidak jadi pergi. Tapi hubungannya kemana? Apa hubungannya? Ya kenapa tadi tiba-tiba misalnya tadi dia pengen ya, sudah siap berangkat, tiba-tiba dia dengar suara burung hantu misalnya atau suara burung gagak misalnya, nggak jadi berangkat. Pertanyaannya, apa yang membuat dia tidak jadi berangkat? Ya kan begitu. Apa yang membuat dia tidak jadi berangkat? Tadi kan sudah siap, sudah akan berangkat misalnya. Sudah siap-siap semua, bahkan mungkin sudah di luar rumah, tiba-tiba mendengar sesuatu, kemudian apa? Tidak jadi berangkat. Nah, apa penyebabnya? Tidak kasat mata, tidak kelihatan. Ya, maka itulah kenapa tiaroh dikatakan sihir. Ya, ini karena sebabnya juga tersembunyi. Tadinya orang mau pergi, tiba-tiba tidak jadi pergi. Tidak jadi pergi. Jelas sampai sini ya? Atau misalnya tadi iyafa atau aturk, ya, aturk melempar batu kerikil, kemudian dari situ dihubung-hubungkan bahwa nanti akan terjadi begini dan begitu, misalnya. Atau yang melakukan ini adalah si fulan, yang mencuri ini adalah si fulan, ya, dan seterusnya, ya. Dan ini tentunya persamaan antara ketiga jenis perbuatan ini, al-iyafa, wa-tark, wa-tiarah, semuanya memberikan dampak kepada perbuatan seorang manusia, namun sebabnya tidak kelihatan. Terselubung, yakni di dalam hatinya, keyakinan dia. Dia meyakini dia lihat kejadian batu seperti itu, kemudian garis seperti itu, burung dihardik, kemudian terbang kemana, warnanya apa, ya. Ya, dia meyakini bahwa itu semua merupakan sebab yang membuat dia melakukan suatu perbuatan. Jadi sebabnya itu terselubung, kita nggak lihat dengan mata kepala. Kenapa? Karena penyebabnya di dalam hatinya, keyakinan dia. Karena itulah 3 perbuatan ini dikatakan apa? Dikatakan sihir. Yani sihir dalam artian bahasa. Sihir dalam artian bahasa. Baik. Dan insya Allah ta'ala penjelasan mengenai bentuk ini, karena sebenarnya kalau kita lihat bentuknya, al-iyafa, at-tark, dan at-tiarah, semuanya ini tidak jauh-jauh beda dengan merupakan bentuk perdukunan, ya, bentuk al-kahana. Al-iyafa wa at-tark ini bentuk al-kahana. Insya Allah ta'ala akan datang nanti penjelasan tentang al-kahana. Ya. Walaupun dia bukan sihir, perhatikan, walaupun dia bukan sihir yang masyhur, tapi dia adalah perdukunan. Dan perdukunan juga hukumnya adalah kesyirikan. Hukumnya adalah kesyirikan karena mengklaim tahu perkara gaib. Kan begitu ya. Sementara tiaroh pamali nanti akan ada perincian hukumnya, kadang dia syirik asghar dan kadang dia syirik akbar. Akan datang juga nanti di bab-bab selanjutnya. Baik, di sini kita hanya menjelaskan mengapa 3 hal ini beliau masukkan dalam bab penjelasan mengenai bentuk-bentuk sihir. Ya, yakni ketiganya memiliki keserupaan dengan sihir dari sisi bahasa. Maka dikatakan ini sihir dari sisi bahasa. Yakni sebabnya tersembunyi atau terselubung. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wa li Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi al-musnad minhu. Ya. Kemudian hadis yang kedua itu di atas hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, ya. Nah, kemudian hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada mazad. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang iqtabasa, ya, siapa yang mengambil syu'batan, suatu cabang dari ilmu nujum, faqad iqtabasa syu'batan minas sihr, maka dia telah mengambil salah satu cabang sihir. Zada mazada, semakin banyak pengetahuannya tentang ilmu nujum, maka semakin banyak juga cabang sihir yang dia ambil. Ya, zada mazad, semakin bertambah nujumnya, maka bertambah juga sihirnya. Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Baik. Ini juga masuk dalam bab ini, bab bentuk
penjelasan mengenai bentuk-bentuk sihir. Nah, di mana di sini yang dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk sihir adalah ilmu nujum. Adalah apa? Ilmu an-nujum. Baik, ilmu nujum ini ya terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Nah, ada ilmu nujum. Ya, walaupun nanti akan datang pembahasan tersendiri ya. Ilmu tentang ilmu nujum akan datang nanti babu maja'afit tanjim. Bab maja'afit tanjim. Cuma secara umum kita jelaskan di sini bahwa ilmu nujum itu ada dua. Ada ilmu nujum apa namanya yang sifatnya litasyir ya. Ilmu nujum yang dia dipelajari untuk tasyir ya. Dan yang kedua ada ilmu nujum yang sifatnya untuk lil ihtida ya, maknanya seperti itu ya. Ada ilmu nujum ya yang sifatnya tasyir, yakni mengikuti apa mempelajari pergerakan benda-benda langit kemudian berdalil dengannya untuk kejadian di muka bumi ini ya, kejadian di muka bumi ini. Ini namanya apa? Afwan, ini namanya ilmu taksir, saya ulangi. At-taksir bukan taksir. At-taksir. Nah, at-taksir dari kata asar, pengaruh ya. Jadi ada ilmu nujum lit taksir dan ada ilmu nujum lit tasyir ya. Tasyir itu adalah dari kata sair. Sair artinya berjalan, perjalanan. Jadi ilmu nujum terbagi menjadi dua, ada ilmu nujum lit taksir yang sifatnya mempelajari pengaruh dari benda-benda langit, dan yang kedua lit tasyir, mempelajari pergerakan benda-benda langit. Pergerakan benda-benda langit. Nah, yang dimaksud dengan ilmu nujum at-ta'sir dari kata asar, yakni pengaruh, yakni dia menghubungkan gerakan benda-benda langit, kemudian meyakini bahwa pergerakan benda-benda langit itu memiliki pengaruh terhadap kejadian di muka bumi ini. Ini namanya ilmu nujum at-ta'sir, yang sifatnya at-ta'sir, mempelajari pengaruhnya. Kemudian ilmu nujum yang kedua ada namanya ilmu tasyir, ilmu nujum at-tasyir, yakni mempelajari pergerakan benda-benda langit untuk menentukan arah. Untuk menentukan arah atau yang semacamnya. Menentukan arah atau yang semacamnya. Nah, menentukan arah barat dari arah matahari, ya, di mana matahari itu apa namanya tenggelam di situ berarti barat. Ya, ataukah bintang-bintang tertentu ini bintang selalu muncul hanya di arah utara misalnya, dan seterusnya. Taib. Jadi tujuannya untuk ihtidak, mencari jalan ya di muka bumi ini. Nah, yang dimaksud di sini dalam hadis ini dari hadis Ibnu Abbas, man yaqtabasa syu'batan minan nujum, siapa yang mempelajari, mengetahui, mengambil dan mengamalkan satu cabang ilmu nujum, maka dia telah iqtabasa satu cabang dan berupa sihir, telah mengambil, telah mempelajari satu cabang dari sihir. Yang dimaksud dengan ilmu nujum di sini adalah ilmu nujum yang pertama, yaitu ilmu nujum yang sifatnya at-ta'sir. Di mana inilah kerjaannya dukun-dukun. Ya, ini kerjaannya apa? Kerjaannya dukun-dukun. Di mana mereka berdalil dengan pergerakan benda-benda langit, ya, apapun itu, mau matahari, bulan, gerhana, ya, meteor atau bintang-bintang, ya, rasi bintang dan semacamnya, ya, sifatnya apa? Zodiak, ya. Ini semuanya merupakan bentuk kesyirikan. Bentuk apa? Bentuk ilmu nujum at-ta'sir. Nah, ini dikatakan oleh beliau sebagai bentuk sihir. Sebagai bentuk apa? Sihir. Ya. Di mana ketika seorang ingin melakukan sesuatu, dia datang ke dukun, kemudian si dukun misalnya melihat benda-benda langit, kemudian mengabarkan kepada dia bahwa akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Maka kamu misalnya bersiap-siap atau yang semacamnya. Nah, maka ini tidak diragukan merupakan bentuk sihir juga, karena itu terselubung juga. Kenapa tiba-tiba orang yang tidak kenapa-kenapa tiba-tiba mau melakukan sesuatu? Oh, sudah diberitahu sama dukun tentang dari pergerakan benda-benda langit. Jadi sebabnya juga tersembunyi, terselubung. Sebabnya juga terselubung. Maka dan secara umum semua alasan yang digunakan oleh dukun-dukun untuk menipu manusia atau mengklaim bahwa saya tahu perkara gaib, itu semuanya adalah perkara yang terselubung. Kita tidak bisa pahami dengan akal. Dengan logika nggak bisa. Kok bisa nyambungnya kemana? Terselubung. Karena itulah dikatakan sihir. Sihir secara bahasa ma khafiya wala tufa sababuhu. Sesuatu yang tersembunyi dan terselubung sebabnya, sebab akibatnya. Kita nggak lihat. Ya. Ya.
Tapi bukan berarti ada ya. Kita nggak lihat karena memang tidak ada. Tidak ada hubungannya. Ya. Terselubung. Jelas sampai sini? Karena itulah dikatakan ilmu nujum seperti ini adalah sihir. Ya, yakni sihir secara apa? Sihir secara bahasa. Kalau kita berbicara tentang istilah, ilmu nujum, bentuk yang pertama tadi, tafsir, itu masuk dalam bentuk al-kahana, perdukunan. Itu bukan masuk dalam bentuk sihir. Kalau kita berbicara mengenai istilah. Tapi kalau secara bahasa, iya, masuk bentuk sihir karena juga terselubung sebabnya. Jelas ya? Nah, adapun perdukunan nanti insya Allah akan datang tentang bab perdukunan akan datang, dan secara lebih khusus ilmu nujum akan datang nanti di bab tersendiri. Ya, dibahas oleh beliau rahimahullah. Jadi hubungan antara hadis yang kedua dengan judul bab saya kira jelas ya, bahwa ilmu nujum yang sifatnya taksir juga tersembunyi sebabnya, membuat orang tidak jadi melakukan sesuatu yang tadinya dia mau lakukan, atau tadinya dia tidak mau melakukan menjadi dia lakukan, atau tadinya tidak ada kebencian menjadi benci, atau apapun itu berdasarkan kabar-kabar dari si dukun tersebut, membuat terjadi perubahan pada dirinya, baik lahir maupun batinnya, baik pada anggota tubuhnya, perbuatannya maupun keyakinannya, ya berubah dikarenakan sebab yang terselubung, pengabaran dukun tersebut. Makanya dikatakan sihir, yakni secara bahasa. Kemudian hadis yang ketiga, qala rahimahullahu taala, walin Nasa'i min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala man aqada uqdatam summa nafasa fiha faqad sahar wa man sahara faqad asyrak wa man ta'allaqa syai'aw wukila ilaihi. Baik. Ini dalil yang ketiga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, yakni di sini tidak disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya meringkas di sini ya. Ya. Tentu saja ini merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini tidak disebutkan. Walin Nasa'i min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dari An-Nasa'i dari hadisnya Abu Hurairah. Yakni hadisnya Abu Hurairah tapi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kalimat yang hilang di sini ataupun ditakdirkannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqada uqdatan, siapa yang membuat simpul-simpul. Ya. Summa nafasa fihi, kemudian dia meniup padanya. Faqad sahar, maka dia telah melakukan praktek sihir. Wa man sahara faqad asyrak, dan siapa yang melakukan praktek sihir maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'aw wukila ilaih, dan siapa yang menggantungkan dirinya pada sesuatu, dia akan diwakilkan, diserahkan kepadanya. Baik. Ini saya kira jelas ya, pada hadis yang ketiga ini, kata sihir yang tersebut dalam hadis ini adalah sihir secara istilah, yakni sihir yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Sihir yang merupakan bentuk, ada wujud permintaan bantuan kepada syaitan. Nah, kata beliau alaihi salatu wassalam, siapa yang membuat uqdah, membuat ikatan, simpul-simpul. Ya. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya penyebutan simpul-simpul dalam sihir itu mimbabit taglid, yakni kebanyakannya iya, tapi tidak mesti ada simpul-simpul. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan penyihir-penyihir yang meniup ke simpul-simpul, ke buhul, ya, tali dan semacamnya. Ini salah satu medianya. Namun inti dari sihir seperti yang disebutkan tadi dalam istilah, yaitu ruqa. Dia berupa mantra. Ada mantra wajib yang harus dia baca. Ya. Ya, ada mantra wajib yang harus dia baca, kemudian dia meniupkan pada media tersebut disertai dengan isti'anah kepada syaitan. Dan itulah bentuk syirik dalam uluhiyahnya. Syirik dalam uluhiyahnya adanya isti'anah kepada syaitan, dan isti'anah adalah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kata beliau alaihi salatu wassalam, siapa yang membuat ikatan, simpul, buhul dan semacamnya, kemudian dia meniup padanya, yakni dia meruqyah padanya, membaca mantra-mantra padanya, kemudian dia meniup padanya, maka telah melakukan praktek sihir. Nah, ini sesuai dengan definisi sihir secara istilah. Sihir yang pelakunya musyrik. Makanya dikatakan wa man sahara faqad asyrak. Siapa yang melakukan praktek sihir maka dia telah berbuat syirik, dan syiriknya syirik besar, bukan syirik kecil. Syirik besar bukan syirik kecil. Wa man ta'allaqa syai'aw wukila ilaih, dan siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, menyerahkan dirinya kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Misalnya orang yang menggantungkan dirinya kepada jin-jinnya. Sebagai seorang penyihir, dia gantungkan dirinya, sandarkan dirinya kepada jin, maka diserahkan kepadanya dan akan mengikuti dia pada hari kiamat di neraka.
atau dia menyandarkan dirinya kepada jimat-jimatnya, itu yang dijadikan andalan terus. Ya, dia bergantung padanya, tidak mau lepas darinya, tidak berani melakukan apa-apa tanpa tanya dulu ke jinnya. Ya, dia betul-betul terkait dengannya, maka dia akan diserahkan kepadanya. Dan ini merupakan bentuk syirik akbar. Bentuk syirik akbar. Ya, kalau sudah seperti itu. Jelas ya, karena penggunaan jimat-jimat sudah berlalu ya di bab-bab sebelumnya, bahwa jimat itu kadang syirik akbar, penggunaan jimat itu hukumnya kadang syirik akbar, kadang syirik asgor, dan kadang bid'ah. Bukan tidak sampai dalam jenjang kesyirikan, tapi sikap bentuknya bid'ah dalam agama. Misalnya kalau jimatnya berupa Al-Quran, ini sudah kita sebutkan ya, adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama salaf mengenai jimat ya, yang berasal dari Al-Quran. Sebagian membolehkan dan sebagian tidak membolehkan. Was-sahih hukumnya tidak boleh, sebagaimana yang dipegang atau yang diyakini oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan, dan itu merupakan bentuk bid'ah dalam beragama. Nah, sudah berlalu penjelasan mengenai jimat. Semakala kemudian hadis yang keempat. Qala rahimahullahu taala wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum mal adhu, atau dibaca mal adh, hiyan namimatu alqalatu bainan nas, rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inginkah ku kabarkan kepada kalian apa itu al adh? Perhatikan ya ucapan beliau, ala unabbiukum. Beliau tidak menggunakan kata ala ukhbirukum. Kalau ala ukhbirukum ini inginkah ku kabarkan kepada kalian. Di sini beliau menggunakan kata ala unabbiukum. Ya. Inginkah ku naba kepada kalian. Ya, dan naba juga bermakna khabar, cuman lebih spesifik, bukan kabar biasa. Naba itu adalah suatu kabar yang besar. Suatu kabar yang besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, anin naba'il azim. Sebuah naba yang besar. Jadi kata azim ini sebenarnya sifatun kasyifah. Naba itu sendiri sudah azim. Maka ketika dikatakan naba'un azim, ini lebih besar lagi. Gitu ya. Nah, maka beliau menggunakan kata naba. Karena itulah kenabian, ya, kenabian dari kata itu naba, nubuah. Yani karena dia diberikan suatu kabar yang agung, yang besar dari Allah Ta'ala melalui para malaikat, melalui malaikat Jibril. Nah, ala unabbiukum, ingkah ku kabarkan kepada kalian suatu perkara yang besar. Mal adh, apa itu al adh? Tahukah kalian apa itu adh? Mau ku kabarkan kepada kalian apa itu adh? Dan ini perkara yang penting. Kata beliau, al adhu adalah hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas. Al adh adalah adu domba. Ya, adalah adu domba al-qalatu bainan nas, yakni mengutip atau menyebarkan suatu ucapan di tengah orang lain. Ya. Baik, al-adh ini adalah salah satu bentuk atau salah satu nama dari nama-nama sihir. Salah satu nama dari nama-nama sihir. Jelas ya? Baik. Jadi di antara nama sihir di kalangan di bangsa Arab ketika itu, di antara nama sihir ada namanya al-adh. Ya, al-adh itu adalah salah satu nama untuk sihir. Maka beliau mengatakan, inginkah ku kabarkan kepada kalian apa itu al-adh? Apa itu sihir? Sihir adalah an-namimah, adu domba, al-qalatu bainan nas. Ya. Berkata-kata di tengah orang lain, di tengah orang, dengan tujuan untuk merusak. Rawahu Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tentang definisi namimah. An-namimah itu adalah naqlu kalamin nasi ba'dihim ba'dha liqasdil ifsad. Naqlu kalamin nasi ba'dihim ba'dha liqasdil ifsad. Mengutip, ya, memindahkan ucapan orang dari sebagian kepada yang lainnya dengan tujuan untuk merusak. Hatta walaupun ucapan yang dinukil itu benar. Ya. Kalau kutipannya benar, dia tetap berdosa karena tujuannya adu domba. Kalau kutipannya salah, ya itu lebih besar lagi dosanya karena dia sudah berbohong sebelumnya. Nah, maka di sini Nabi SAW menjadikan adu domba sebagai sihir, menamakan adu domba sebagai sihir. Dan saya kira jawaban pertanyaan kita sudah jelas. Adu domba itu sihir secara istilah atau secara bahasa? Ya, jawabannya jelas, secara istilah, secara bahasa. Jawabannya secara apa? Secara bahasa. Karena sihir dan adu domba memiliki persamaan. Maka Rasulullah SAW pun menamakan adu domba dengan nama sihir, al-adh.
Iya. Walaupun tentunya dari sisi status dan hukuman apa dosanya berbeda karena sihir secara istilah syirik akbar, sementara adu domba, namimah ya dosa besar, termasuk dosa besar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Nah, namun setidaknya ada dua persamaan antara sihir dengan adu domba, ya, yang karena persamaan inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai, ya, menamai atau apa menamai adu domba dengan nama al-adha, sihir. Persamaan yang pertama antara adu domba dengan sihir adalah dari sisi awal kali munculnya. Yani adu domba itu orang apa namanya sembunyi-sembunyi, nggak ada yang adu domba terang-terangan, ya kan? Gerilya, sebar WhatsApp, sebar SMS, gerilya ke orang per orang, orang-orang tertentu, ya. Nah, tersembunyi namimah itu. Sama seperti sihir. Sihir juga awalnya tersembunyi. Praktek sihir itu tersembunyi. Nah, jadi persamaan antara sihir dengan adu domba yang pertama dari sisi awalnya. Awal perkaranya, yakni sama-sama tersembunyi. Kemudian persamaan yang kedua dari sisi hasilnya. Dari sisi apanya? Hasilnya. Yani sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwa hasil kesyirikan, hasil sihir adalah apa? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Memisahkan seorang istri dari suaminya, membuat saling orang-orang yang saling menyayangi menjadi membenci, ya kan? Jadi akhir dari sihir adalah memecah belah, merusak hubungan. Maka demikian pula adu domba. Adu domba juga tujuannya akhirnya adalah merusak hubungan di antara orang-orang yang asalnya tidak ada masalah, memecah belah mereka, memecah belah mereka. Lihat buruknya adu domba tersebut, sangat buruknya adu domba tersebut sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakannya atau bahkan menamakannya dengan al-adha yang merupakan salah satu nama dari nama-nama sihir. Taib. Sudah ya, jadi ini hubungannya. Jadi adu domba dikatakan sihir yakni secara bahasa. Kemudian hadis yang terakhir walahuma, yakni riwayat Bukhari Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di antara bentuk retorika ada yang merupakan sihir. Ya. Inna minal bayan, al-bayan yang dimaksud di sini adalah kemampuan dalam menjelaskan. Ya, kemampuan dalam menjelaskan. Mungkin retorika maknanya lebih sempit ya. Ini lebih luas lagi. Ilmu bayan dalam bahasa Arab itu luas. Al-bayan, ya. Bukan sekedar dalam intonasi ataupun apa namanya kemampuan berorasi dan semacamnya, tapi sampai dalam pemilihan diksi, ya. Kemudian apa namanya pada waktu yang tepat diucapkan dengan apa namanya dengan sajak ataukah dengan syair dan semacamnya di bangsa Arab, apa namanya bentuk bayan ini luas. Nah, kata beliau oleh salatu wasallam, di antara bentuk bayan ada yang merupakan sihir. Di antara bentuk bayan ada yang merupakan sihir. Baik. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan oleh Syekh siapa Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah walahuma dalam riwayat keduanya. Dan ini termasuk hal yang keliru di sini Syekh rahimahullahu taala, di mana yang benarnya bahwa hadis ini hanya riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, hanya riwayat Imam Al-Bukhari saja. Baik. Kata beliau, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-bayan, ya, yakni cara seseorang mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan keinginannya atau mengungkapkan apa yang dalam isi hatinya. Dia mau apa namanya mengutarakan isi hatinya, ya. 6. Dikatakan bahwa itu diantara bentuk-bentuk al-bayan ada yang merupakan sihir, ya. 6. Ada ucapan dari seorang penyair, penyairnya ini beragama Nasrani, cuman ini juga khilaf dalam masalah sanad apa namanya bait syair ini. Dikatakan innal bayana la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Ya. Innal bayana la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal apa ju'ila wa innama ju'ila lisanu 'alal qalbi dalila. Gitu ya. Innal bayana la fil fuad. Yang namanya al-bayan itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati.
yakni yang kita mau ungkapkan, suatu makna yang terdapat dalam hati yang kita ingin utarakan, itu al-bayan. 6. Innal bayana la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal qalbi dalila. Namun lisan dijadikan sebagai dalil, sebagai apa namanya, petunjuk terhadap hati, terhadap apa yang ada dalam hati. Yani memang bayan apa yang kamu inginkan tidak terlihat, tapi kita bisa ketahui melalui lisan. Nah, maka ini al-bayan. Yani usaha seorang untuk menjelaskan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Itu al-bayan. Dan kata beliau, apa namanya, di antara bentuk al-bayan itu ada yang merupakan sihir. Ada yang merupakan apa? Sihir. Baik. Pertama, perlu diketahui bahwasanya al-bayan ini termasuk kalimat-kalimat yang sifatnya umum. Yakni ada bayan yang bersifat positif dan ada bayan yang sifatnya negatif. Kalau bayan sifatnya positif, ya misalnya kontennya yang diucapkan itu perkara yang baik, yang mau diutarakan juga adalah kebaikan, ya kemudian cara mengungkapkannya juga baik, kan begitu ya. Kemudian manfaatnya pun baik. Nah, itu bayan yang sifatnya positif. Ya. Dan Rasulullah SAW memiliki hal seperti ini. Ya, yang kita kenal dengan kata apa? Apa? Di antara keistimewaan Rasulullah SAW adalah apa? Jawami'ul kalim. Nah, Jawami'ul kalim termasuk bentuk bayan. Kemampuan untuk mengutarakan makna yang luas tapi dengan lafaz yang apa namanya, yang sedikit. Ya. Ya kan? Ikhtisar. Ya. Ini diantara khususnya Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Beliau diberikan jawami'ul kalim, yakni kemampuan untuk merangkum banyak permasalahan dalam lafaz yang ringkas. Itu termasuk bayan, dan itu bayan yang positif. Dan bayan yang dimaksud di sini adalah bayan yang negatif. Inna minal bayani lasihra. Makanya min di sini litab'id namanya, litab'id, yakni menunjukkan sebahagian. Min di sini apa? Litab'id, menunjukkan sebagian, yakni sesungguhnya sebagian dari al-bayan ada yang merupakan sihir. Maka konteks atau hadis ini konteksnya adalah celaan. Perhatikan ya, hadis ini konteksnya adalah celaan, bukan konteksnya pujian. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam memahami hadis ini, apakah hadis ini konteksnya pujian atau konteksnya celaan. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini konteksnya pujian, yakni memuji orang-orang yang mampu menyampaikan kebenaran dengan benar, dengan baik, dan seterusnya. Ya, ini ada pendapat sebagian di kalangan ulama seperti ini, dan sebagian ulama lain berpendapat, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, bahwasanya hadis ini konteksnya adalah celaan. Ya. Makanya disebutkan sihir. Dan kenapa lebih dikuatkan ini konteksnya celaan? Karena sihir itu konotasinya negatif. Hatta walaupun sihir secara bahasa konotasinya negatif. Jelas ya? Kita sudah disebutkan tadi beberapa dalil-dalil penggunaan sihir secara bahasa dan semuanya negatif. Maka ketika dikatakan inna minal bayani ngasihro, kata sihir, walaupun di sini dia secara bahasa, namun konotasinya lebih dekat kepada makna negatif. Makanya kita katakan bahwa apa? Hadis ini konteksnya adalah konteks celaan. Sehingga maknanya sesungguhnya di antara bentuk penjelasan, yakni penjelasan yang buruk. Penjelasan yang buruk, yakni dia memperindah bahasanya padahal yang disampaikan adalah kebatilan. Ya, menghias-hiasi kebatilan, menyamar-nyamarkan kebatilan, ya disembunyikan kebatilan tersebut, diajak pendengarnya mutar-mutar sampai kemudian dia lupa akan kebatilan tersebut dan mereka tanpa sengaja atau tanpa sadar menerima kebatilan tersebut, menghipnotis mereka tanpa sadar, ya dengan kata-kata yang indah kemudian mereka terima. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, bayan yang seperti ini yang merupakan sihir. Tapi bayan yang sifatnya positif itu bukan sihir. Jelas ya? Itu tidak bisa dikatakan sihir hatta walaupun secara bahasa. Enggak dikatakan sihir kalau bayannya bayan positif. Adapun yang dimaksud dengan bayan di sini adalah bayan negatif. Maka min di sini litab'id, yakni sesungguhnya di antara sebahagian bentuk bayan ada yang merupakan sihir. Yaitu bayannya yang bentuknya apa? Dia yuzakhriful qaul. Apa yuzakhriful qaul? Gurura, menghias-hiasi ucapannya untuk menipu orang lain, untuk membuat agar kebatilan diterima. Ya, seperti yang ada sekarang. Ya. Kalau kita lihat apa namanya pembicaraan tentang agama, ya tentang agama, tentang dari orang-orang liberal, orang-orang pluralis, ya kita lihat mereka muter-muter nggak jelas, ya disebutkan ini, sebutkan itu, hal-hal yang kadang tidak ada hubungannya, tapi dengan kecerdasan mereka, ya mereka menjadi fitnah bagi orang. Ya. Mereka terkesan memiliki
apa namanya suatu argumen yang kuat, padahal itu lebih lemah daripada sarang laba-laba. Ya, lebih lemah dari sarang laba-laba. Nah, mencoba untuk menipu orang, menipu kaum muslimin, menipu masyarakat, menipu rakyatnya, ya, dengan ucapan-ucapan yang terkesan ini terkesan itu, ya, membuat orang melupakan kebatilan yang terdapat di dalamnya atau membuat orang menerima kebatilan tersebut sedikit demi sedikit. Sama seperti sekarang. Ya, dan ini hal yang perlu diwaspadai. Karena itulah para ulama sangat mengingatkan, jangan sekali-sekali pasang telingamu mendengarkan argumennya orang-orang yang akidahnya tidak sejalan dengan akidah salaf, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan di zaman dulu, walaupun dengan tidak adanya sarana telekomunikasi seperti sekarang atau sarana informasi seperti sekarang, zaman dahulu relatif lebih terkontrol karena kita tidak akan bisa mendengarkan syubhat dari luar kecuali kalau kita sengaja pergi baca buku, ya. Adapun sekarang, ya, semua kebatilan ada di genggaman, tinggal pilihan dia mau baca atau tidak. Semua kebatilan ada di tangannya. Semua dalil-dalilnya Asy'ariyah dia bisa baca. Semua dalil-dalilnya Mu'tazilah dia bisa baca. Semua dalil-dalilnya Khawarij wal Murji'ah dia bisa tahu. Nah, maka hati-hati. Karena yang namanya al-bayan bil batil, menjelaskan kebatilan itu, ya, selalu disamarkan dengan keindahan dalam bahasa, dalam penyampaian dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang minim ilmunya, tidak kuat akidahnya, kemudian tertipu, ya, kemudian tertipu dan membenarkan suatu akidah yang menyimpang. Nah, Allahu taala alam bisawab. Saya kira ini jelas ya hubungan antara hadis Ibnu Umar ini dengan judul bab, bahwasanya al-bayan, ya, yakni dalam artian yang negatif, ini merupakan bentuk sihir, yakni sihir secara istilah. Baik, qala sihir secara bahasa. Qala rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula anna al-iyafata wa tarqa wa tiyarata min al-jibt. Ini jelas ya. Al-iyafa, at-tarq dan at-tiyarah min al-jibt. Al-iyafa wa tarqa nanti insyaallah akan dibahas lebih lanjut di masalah perdukunan, sementara at-tiyarah akan datang bab tersendiri tentang pamali ini, at-tiyarah. As-saniyah tafsirul iyafata wa tarqi. As-salisah anna ilman nujumi nau'um min anwa'is sihir. Yakni secara bahasa. Secara bahasa. Nah, ataukah bisa jadi juga ada ilmu nujum yang sifatnya sihir secara istilah, bisa jadi tapi kebanyakannya ilmu nujum itu identik dengan perdukunan, dan perdukunan berbeda dengan sihir yang ma'hud, ya, walaupun sama-sama musyrik, sama-sama kesyirikan, sama-sama minta bantuan kepada jin, cuman ada perbedaan bantuan yang diberikan oleh jin pada kasus sihir dengan kasus perdukunan. Itu saya kira perkara yang jelas ya. Jadi baik dukun maupun penyihir sama-sama mendapatkan bantuan dari jin, sama-sama mereka meminta bantuan kepada jin, tapi bentuk bantuannya itu berbeda. Ya, berbeda. Kalau sihir ya jelas arahnya kemana bantuannya, dan kalau dukun kebanyakannya seputar perkara-perkara gaib, ya, ilmu-ilmu gaib. Ar-rabi'ah annal aqda ma'an nafasi min dzalik, bahwa membuat simpul yang disertai dengan tiupan, bahkan mantra, ini termasuk dari bentuk sihir, yakni sihir secara istilah. Al-khamisah annan namimata min dzalik, adu domba termasuk sihir, yakni sihir secara bahasa. As-sadisah anna min dzalika ba'dal fasahah, bahwa di antara bentuk sihir, perhatikan min, Syekh Muhammad Abdul Wahab menunjukkan bahwa yang beliau pahami seperti yang kita katakan tadi. Anna min dzalik, bahwa di antara bentuk sihir ada yang merupakan ba'dal fasahah, sebagian bentuk kefasihan dalam berbicara. Yakni kalau kefasihannya dia gunakan untuk menyembunyikan kebatilan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Walillahil hamd, selesai bab yang ke-25. Nah, naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ada soal?